Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita mengakhiri perjalanan QBS pekan lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Zulkarnain mengambil jalan yang lain lagi. Kalau diurutkan, jalan yang pertama, jalan yang kedua, ini yang ketiga. Ya, dan ini ada kisah besar ya yang sering mungkin teman-teman juga udah tahu ketika mereka bertemu dengan satu kaum yang mengabarkan bahwa ada kaum lainnya yang nanti kita ketahui namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya kalau bahasa Inggrisnya Gog dan Magog. Gog, G-O-G dan Magog, M-A-G-O-G gitu. Nah, yuk kita coba kupas perjalanan lanjutan dari Zulkarnain. Ya, kita sampai eh, bahwa Zulkarnain mengikuti jalan yang lain lagi. Ya, sampai di antara dua gunung dan dia mendapati di balik keduanya, di balik kedua gunung itu ada makhluk, ada kaum ya, ada kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya, ada kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya, nah apa apa kemudian hikmah yang kita bisa ambil? Jadi ini udah kalau dalam Quran kan tadi dikatakan menceritakan sebagian ya. Wallahu alam perjalanan beliau ini mungkin sedemikian banyak ya. Kemudian Rasulullah dikasih petunjuk gitu untuk menceritakan ada tiga kejadian saja yang disampaikan untuk menjawab orang-orang Yahudi yang penasaran tadi itu. Nah, di ayat 94 ya kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan itu, mereka ternyata kemudian berkata, nah ini kan aneh gitu ya. Tadinya satu kaum yang tidak memahami pembicaraan, kemudian di ayat 94 qalu ya Dzalqarnain ya mereka berkata wahai Zulkarnain ya inna Ya'juja wa Ma'juja dan seterusnya bahwa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang membuat kerusakan di bumi. Ya, kalau di Quran.com ya teman-teman lihat ayat 94 are spreading corruption. Nah, ini kan relate banget ya. Kalau sekedar kerusakan yang teman-teman bayangkan mungkin kayak pohon-pohon dirusak gitu ya, kerusakan atau ngebom gitu. Tapi kalau di terjemahan bahasa Inggris ya, mereka menerjemahkan spreading corruption throughout the land. Ya, koruptor. Coba lihat teman-teman tuh. Koruptor. Ya, mufsidun. Fil art di bumi, di atas bumi. Nah, jadi ini eh, relate ya, relate dengan situasi hari ini di mana korupsi ada di mana-mana. Jadi kerusakannya tidak melulu tentang kerusakan fisik, tapi juga kerusakan-kerusakan lainnya. Dan nanti sekilas saya akan tampilkan banyak hal yang sifatnya normalisasi yang datang sekarang ini. Ya contoh lah kemarin kemarin saya bertemu dengan seseorang, halnya mungkin kalau kita dengar biasa kayak biasa aja, tapi kalau kita tilik-tilik ini sebenarnya ada sesuatu yang janggal ya ketika eh, dia diminta untuk ngurus satu dokumen gitu ya. Satu dokumen kemudian dia bilang, "Aduh, harus ke sana ya." Ya, kemudian dia telepon karena ada di luar kota karena gini, ini urusannya urusan perpajakan ya, urusan perpajakan dan kantor yang di Jakarta bilang, "Oh, ini harus diurusnya di sana, di kota tersebut, tempat surat ini dibuat." Wah, harus ke sana ya. Akhirnya dia telepon temannya yang ada di kota lain itu
Dan dia bilang, kamu bisa bantu saya nggak? Ya, dan eh, dia cerita dia bayar gitu ya, dia bayar 500.000 dan akhirnya beres lah itu. Kita mendengar hal ini kayak hal-hal yang biasa aja gitu ya. Toh ini memudahkan dan seterusnya dan seterusnya. Entah sistemnya yang menyulitkan gitu ya. Zaman sekarang udah tahu Indonesia berpulau-pulau 13.000 lebih pulau gitu ya. Kok ya harus ke sana sini gitu. Entah sistem yang menyulitkan ya atau ya sudahlah memang memang terbatas sistemnya kemudian membuat eh, kita menempuh jalan yang sifatnya ya mau dibilang korupsi kok ya kalah sama yang triliunan gitu ya. Ini kan cuma 500.000. Tapi kalau diurut-urut hal yang biasa jadi kayak sorry, hal yang harusnya luar biasa jadi dianggap biasa. Ya, coba berapa banyak teman-teman kalau ditilik dengan hati kita ya, hati kita urusan-urusan yang diselesaikan dengan hal-hal yang seperti itu, ya. Mungkin itu udah jadi kayak kebiasaan buat kita. Teh Ocha bilang, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kebalik kali. Oh, itu Indonesianya. Kok Indonesia sih? Konoha. Kalau di Konoha gitu ya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya. Subhanallah. Oke, gitu ya. Ini ada satu komen lagi, tapi kok saya nggak bisa baca. Gitulah ya. Em, jadi, wahai Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah para koruptor gitu ya. Koruptor ini kalau di ujung perluas ini lebih umum ya. Nggak sekedar merusak tapi lebih luas dari itu. Contoh lah kejadian kemarin di Puncak itu yang banyak saya baca ada 11 ya, 11 atau 12 tempat yang disegel karena dianggap merusak eh, AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Saya yakin di belakangnya itu kenapa sampai dikasih izin, dia pasti ada korupsinya gitu. Uangnya mungkin dibayar juga, tapi kemana uangnya? Wallahu a'lam. Ya, jadi si kaum ini dia mengabarkan, ini ada kaum koruptor, ya. Nah, itu literally yang kita baca. Tapi kita mau mau bahas hal yang menarik dulu di yang tadi kita lihat keanehannya, ya. Ketika saya kasih panah ya. Ketika di sini hampir tidak, tulisannya ya, hampir tidak memahami pembicaraan, saya kasih panah nih ya. Tuh ya. Terus di sini berubah menjadi mereka berkata di bawah ya, di bawah. Kok bisa? Apa yang dilakukan sama Zulkarnain? Kok bisa tiba-tiba ya kita nggak tahu ya berapa berapa jauh durasi dari tidak memahami pembicaraan sampai ke mereka berkata ini. Ya ternyata saat berjumpa, kaum yang nggak bisa dipahami ini, Zulkarnain ini nggak tiba-tiba meninggalkan mereka. Saya langsung relatekan dengan bisnis kita. Ketika kita ketemu sama orang yang kayak nggak paham gitu ya, eh, ada orang gitu yang nggak maunya berasuransi syariah ini kayak pokoknya enggak gitu ya, pokoknya enggak, kayak kayak nggak mau tahu gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Zulkarnain ternyata saat berjumpa dengan makhluk yang sorry makhluk kaum yang tidak bisa dipahami pembicaraan itu, Zulkarnain tidak meninggalkan mereka tapi berusaha melakukan komunikasi ya. Dari sini insight apa yang kita bisa pelajari bahwa untuk kemudian nanti mendapatkan informasi penting tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj ini, kalau kaum yang pertama tadi ditinggalkan begitu saja, ya, maka tidak akan terjadi eh, yang terjadi di ayat berikutnya. Kita tutup dulu ya, nanti nggak seru kalau diobrolin sekarang. Nah, jadi apa yang kita pelajari adalah kemahiran atau kecerdasan bahasa, linguistik. Karena kan dari tidak memahami pembicaraan menjadi mereka berkata. Artinya dari tidak memahami pembicaraan kan denger aja nggak ngerti gitu. Sampai di level mereka ngomong. Kan ini luar biasa.
Jadi wallahu a'lam durasi antara ayat 93 ke 94 ini berapa lama sampai kemudian mereka bisa ngomong dan kemudian mengabarkan, eh Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah koruptor-koruptor, gitu kan? Nah, jadi kalau kita mau menjadi leaders yang hebat, ya, kemampuan eh, menyampaikan komunikasi itu menjadi penting. Ya, ada satu buku yang membahas tentang public speaking. Ya, itu dia dia membahas. Ya, kalau teman-teman perhatikan, saya memilih eh, bahasa misalkan. Kita berusaha sedekat mungkin dengan bahasa tulisan gitu loh. Nah, kadang-kadang kita kita sendiri yang suka mendistorsi em, kalimat atau kata-kata menjadi kayak ya sesimpel makasih gitu ya untuk menggantikan terima kasih. Eh, Pagi ya semua orang juga tahu bilang pagi itu selamat pagi. Apalagi ya contohnya kemarin? Mat pagi. Kemarin apalagi contohnya? Iya, pagi, mat pagi gitu. Oh, Indonesia jadi Indonesia gitu. Bukan Indonesia tapi Indonesia gitu ya. Delapan jadi lapan. Nah, itu sebenarnya pelan-pelan itu kayak kita mendistorsi sendiri skill komunikasi kita. Jadi, cobalah sebisa mungkin baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, terutama tulisan ya, terutama tulisan. Teman-teman eh, mungkin ya karena ngetik capek gitu ya. Kita ketik sesuatu yang ya mungkin semua orang pahami gitu ya. Kayak terima kasih THX atau TX gitu. Ya banyak hal lah, banyak hal. Well, sebenarnya semua saling memahami, tapi lama-lama kita tidak menyadari yang benernya apa ya, kan gitu. Oke, makanya ya kalau di chat gitu, di chat saya sering memanfaatkan fitur text to voice, sorry, voice to text, ya, voice to text. Jadi ketika kita mau nulis sesuatu apalagi yang panjang gitu ya, saya suka voice to text aja. Jadi saya ngomong, ya nanti si handphone itu yang akan mengkonversi omongan saya menjadi ketikan gitu. Dan orang yang dikirim juga nggak tahu bahwa itu ternyata omongan gitu ya. Nah, itu antara lain ya teman-teman. Kapan-kapan kalau ketemu yang udah tahu ya, ya sudah gitu ya, diam-diam aja. Yang belum tahu kapan-kapan kalau ketemu eh, saya tunjukkan. Itu salah satu cara kita untuk mempermudah hidup karena kan udah ada teknologi ya. Begitupun mengisi SPAJ. Kadang-kadang kalau kita ngetik panjang gitu udah dibaca aja deh namanya, ya. Atau alamatnya dibacain aja ini nanti si teknologi eh, voice to text itu akan mengubahnya jadi tulisan. Well, anyway, lanjut ya. So di bisnis gitu ya, yang lazim apa bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus kuat bagaimana sebisa mungkin kita berbicara bahasa Indonesia sebaku mungkin ya. Karena kalau kita pelan-pelan membawa eh, obrolan kita ke obrolan tidak baku seperti halnya mungkin generasi tertentu hari ini, mereka udah nggak paham lagi tentang yang benar gimana gitu. Seperti halnya perilaku ya. Kenapa sih setiap saat ya para ayah, para bunda senantiasa harus cerewet untuk ya bicara tentang sesuatu, entah itu matiin lampu, bersihin eh, apalah ya, tempat tidur, walaupun nggak dilakukan gitu, walaupun anak-anaknya eh, balik nggak pernah ngelakuin, tapi paling nggak mereka mengetahui yang benarnya bagaimana, apa yang benar yang perlu dilakukan. Ya karena kalau didiamkan banget gitu, ya kalau anak-anak misalkan nih pulang malam, ya anak-anak saya tuh pulangnya malam karena ada acara baru selesai jam 9 ya di kampus juga ya acara eh, klub olahraganya juga gitu akhirnya pulangnya malam gitu kan ya saya tetap harus harus terjaga gitu ya untuk memberikan tanda bahwa saya menunggu mereka gitu loh saya menunggu mereka
Itu ya. Jadi begitupun berbahasa kita sebaku mungkin agar paling nggak generasi berikutnya tahu bahwa oh bahasa yang benar tuh itu gitu ya. Mungkin beberapa kali beberapa kali kita ketemu sama orang yang ke Inggris-Inggrisan ya. Kita harus tahu lah bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, nah kalau kita lanjut ke bahas ke ayat 94, saya hapus dulu ini, clear ya. Maka eh, kita lihat ada kemahiran marketing gitu ya yang dimiliki oleh Zulkarnain ini sehingga kaum yang tadinya hampir tidak memahami pembicaraan jadi bercerita. Nah, mereka ngadu ceritanya gitu ya, ngadu. Eh, dari dulu ketemu tuh saya pengen cerita sebenarnya, cuman nggak ngerti gimana ngomongnya ya. Akhirnya ketika mereka bisa ngomong ya, udah dibilanglah bahwa ada kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj ya tadi Gog dan Magog, mereka itu korup banget. Boleh nggak eh, tolong bikinin tembok penghalang antara kami dan mereka gitu. Jadi kalau para sama koruptor itu ceritanya, boleh nggak mereka hidup di pulau sendiri terus kita asingkan biar kita hidupnya enak gitu. Kira-kira gitu. Kami kasih imbalan deh. Nah, kita tahu ada satu orang yang super yang kita yakin dia bisa melakukan itu. Tolonglah please, Pak, eh, kami kasih imbalan deh. Tolong buatin penghalang antara kami dan mereka. Rakyatnya eh, apa namanya curhat gitu ya. Kami capek banget sama kelakuan orang-orang yang korup itu. Bertahun-tahun kami hidup ya udah satu periode, dua periode, tiga periode masih kayak gitu. Tolonglah Pak, gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Situasinya ya, situasinya. Nah kemudian eh, Zulkarnain berkata di ayat 95. Ini kira-kira gini ya. Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Ya, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, uh, what my Lord has provided for me is far better. Ya, far better. Jadi ketika ditawarin bayaran sama kaum yang curcol ini tadi, si Zulkarnain bilang, udah, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Allah udah ngasih lebih dibandingkan apa yang kamu tawarkan. Berarti eh, ini sebenarnya kalau ada di ilmu ya kayak kemarin ya kita kita lagi ngegosipin para petinggi institusi tertentu, pasti kan bilangnya gini, kurang apa sih, kok masih korup juga, ya nggak? Nah, Zulkarnain ini kalau mau dia juga bisa bilang gitu, ya. Pas si kaum tadi bilang, kan should we pay you tribute, ya? Apakah kami harus bayar engkau untuk bisa membangun tembok antara kami dan mereka? Kata Zulkarnain karena gajinya udah cukup gitu ya. Dari Allah udah cukup, merasa cukup. Udah ada di anggaran, udah ada di APBN gitu. Nggak perlu. Aku udah punya gaji sendiri. Ya. Jadi, tapi, bisa nggak? Aku dibantu aja. Aku dibantu aja. Nih, but assist me with resource. Bahasa Indonesia juga sama. Tapi, bantu aku ya. Aku nggak usah dibayar. Tapi tolong bantu aku. Ya. Nah, dengan apa? Dengan kekuatan yang kalian punya. Kalau di bahasa Inggrisnya dengan sumber daya yang kalian punya, resources. Coba kita lihat Arabnya, with strength ya. Kalau Arabnya with strength sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi eh, apa konteks bisnisnya? Nah ini perhatikan baik-baik ya. Kita sebagai agent sendiri menyampaikan kita tahu bahwa ada gap ya, ada gap kekurangan eh, informasi tentang pentingnya berasuransi di Indonesia, ya kan? Angkanya kita sama-sama tahu lah. Kemudian ada kaum yang ngerasa bahwa tolonglah ini saudara saya, eh, ini contohnya kita ambil ambil hikmahnya ya. Yang perlu informasi tentang itu,
Oh ya bisa, tapi aku bayar deh gitu. Terus kata kita apa? Nggak usah. Prudential udah kasih. Asal bantu saya aja sama resource. Kamu ikutan jadi agent juga, ya. Kamu aja yang bantu, yang cerita ke saudara-saudaramu. Aku udah ada bagiannya sendiri dari Prudential. Kamu nggak usah bayar, ya. Saya akan, kita bersama akan lakukan itu, ya. Jadi intinya adalah Zulkarnain udah dibayar, tapi dia tetap butuh bantuan, ya, tetap butuh bantuan. Nah, eh, ini yang penting, ini yang penting. Inilah kenapa yang kemarin kita sesinya kepotong kemarin karena kita akan menemukan satu eh, hal yang menurut saya luar biasa. Di sini kalau kita lihat eh, ayat 94, terjemahannya sama persis ya. Agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka. Ya, tapi sorry. Di ayat 95 dikatakan bantu aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan tembok penghalang antara kamu dan mereka. Sama kan? Tembok penghalang antara aku dan mereka. Kamu dan mereka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang berbeda untuk dua tembok ini, ya. Di ayat 94 Allah menggunakan kata sadda, ya. Sadden, ya, saddan di sini ya. Sadda. Terjemahnya sama-sama barrier. Tapi di sini di ayat 95 Allah menggunakan kata rodma, ya. Rodem, ya, rodma. Nah, apa yang membedakan dua ini? Gitu ya. Apa yang membedakan dua ini? Dan kemudian kita bisa bisa tanya gitu ya. Kita bisa tanya. Saya tadi udah sempat search gitu ya, apa bedanya sad, ya, sadda tadi, dan rodem, rodem gitu. Jadi ya saya bacakan ya. Tadi saya udah copasin bahwa konsep, oh, bedanya dulu ya, bedanya. Oh, nah, bedanya gini. Sad, ya, sadda tadi atau saddan tadi ya. Itu penghalangnya penghalangnya hanya dibuat dari dinding yang sederhana aja. Pokoknya ada penghalang. Tapi rodem tadi ya, rodman tadi, itu diterjemahkan sebagai struktur yang lebih kokoh dan tahan lama. Ya, jadi maksudnya apa? Ini satu konsep uh, giving more than expectation, gitu ya. Jadi ketika orang mintanya satu dikasih dua, orang mintanya dikit dikasih banyak, orang mintanya kualitas grade 2 dikasih grade 1, orang mintanya two bed dikasih one bed gitu kan. Ya itu. Ya, jadi em, Zulkarnain diminta oleh kaum ini, bisa nggak bikinin tembok? Wah, jangankan tembok. Gue bikinin, akhirnya nanti dia bikinin tembok besi. Gue bikinin dari besi. Gue bikinin benteng. Nah, gitu ya. Bisa nggak bikinin tembok? Ah, tembok. Gue bikinin benteng nanti. Tapi kan kami nggak bayar. Nggak usah. Allah udah kasih bayaran. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita udah dapat message-nya nih sampai sini. Jadi penggunaan penggunaan dua kata tadi ini itu sama-sama dibangun dengan keahlian dan kekuatan, dan perlu kerjasama dua-duanya. Jadi nggak bisa sendiri. Nah, korelasinya apa? Korelasinya. Jadi secara secara eh, bisnis mungkin kita menganggap step satu sebagai agent itu cukup, ya. Tapi dalam perjalanan kita akan bilang nggak cukup jadi agent. Kita harus jadi AAB, ya. AAB itu sadda tadi, ya.
tembok tapi dari bata. Dalam dalam bisnis ini langkah pertama, membangun fondasi. Jadi penghalang tadi itu anggaplah itu penghalang dari kemiskinan gitu ya. Atau penghalang, konteksnya harus positif. Jadi sadda ini kita ambil dalam konteks, oke, ini basicnya dulu deh. Ada dasar pondasi yang kuat untuk melindungi eh, posisi agent ini dari ancaman luar. Nah, ancamannya apa kalau kita cuma sebagai agent? Ya ancamannya kalau kita nggak bisa prospek, kita nggak dapat komisi. Wah, bisnisnya terlalu berisiko dalam kacamata bisnis ya. Sama seperti orang jualan eh, apapun ya, bakmi misalkan. Ketika dia sendiri yang jualan bakmi, maka ini rentan sekali. Karena apa? Karena begitu dia sakit, hari itu dia nggak bisa jualan. Maka dia harus bikin sadda. Ya, dia bikin sadda atau saddan tadi itu. Itu perlindungan pertama eh, dari ancaman luar. Ini bisa jadi ya bentuknya kebijakan, bisa jadi ya tadi promosi menjadi AAB itu sadda, saddan gitu ya kalau di Quran sadda atau saddan. Misalkan ya itu paling simpel lah. Kalau di bisnis ya dia bikin struktur operasional gitu atau bikin strategi dasar. Ya pokoknya ada sesuatu yang dia lakukan. Tapi itu baru awalnya. Kedua dia harus bikin rodem tadi ya atau rodma. Seperti apa? Memperkuat lagi dengan inovasi. Dan ini dia akan promosi menjadi AB. Ya, karena AB pasti lebih kuat. AB pasti lebih kokoh gitu ya. Sama seperti fungsinya ya seperti Sadda tadi, tapi Rotman ini dia melibatkan bahan yang lebih kokoh. Nah, dalam bisnis modern ini mungkin kita udah mulai mikirin ya dari di tim kita. Jadi nggak bisa cuman cuman kita jalani kita jalani posisi AB, gayanya tetap AAB, nggak bisa gitu. Jadi udah kayak bikin grup meeting sendiri gitu ya, nggak ngarepin cuman sistem aja. Atau kita udah punya investasi strategik kayak udah ikutan training apa, training NLP kah, atau mungkin training sosial media, training eh, banyak hal lah ya. Pokoknya lebih meningkatkan diri di sisi teknologi misalkan ya. Nah, itu rodma. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di eh, layar ya, itu beda ternyata. Nah, baru teman-teman kita memahami Sadda dan Rotma ini ternyata bagian dari risk management. Jadi sebenarnya kisah ini menggambarkan Zulkarnain yang berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun penghalang terhadap ancaman. Dalam bisnis ini kan kayak manajemen risiko. Dalam produk kita insurance ya, para peserta saling berkolaborasi untuk membangun penghalang terhadap ancaman, ya kan? Nah, kita harus identifikasi dulu kan, ya perusahaan asuransi sudah mengidentifikasi di aktuarinya kan, risiko-risiko apa yang muncul, angkanya berapa, itu kan ancamannya. Terus kerjasama dengan tim, kerjasama dengan mitra kayak kayak kita ini untuk menciptakan strategi proteksi. Mereka yang bikin proteksinya, kita yang nyebarin proteksinya, ya. Dan yang paling penting adalah eh, visioner gitu. Visioner. Kita eh, tahu melihat peluangnya, melihat ancamannya, kemudian bisa bimbing tim sehingga Rodman ini tadi atau Rodem tadi itu eh, secara bertahap itu jadi ketahanan jangka panjang. Jadi penghalang yang kokoh. Jadi kan kalau udah kokoh AB, AB1, AB2 dan seterusnya kan AB semua itu ceritanya ya. Tapi AB yang mencetak AB. Jadi kalau udah bikin tembok lapis 1, tembok lapis 2, tembok lapis 3 ya. Itu strategi jangka panjang. Itu nanti bisa bertahan dari krisis-krisis. Kayak misalkan kemarin COVID gitu ya. COVID itu buat yang AAB dampaknya ya itu kayak tsunami.
wajar-wajar aja gitu. Jadi kita nggak memahami sesuatu itu kayak wah di bisnis ini gitu. Kita harus lihat bisnis-bisnis yang lain yang tersapunya lebih jauh ya. AAB ya paling-paling turun MOC gitu jadi agent lagi. Tapi AB yang tadinya AB 6 itu ibaratnya punya 6 lapis tembok ya ketika digempur 3 lapis temboknya hilang gitu. AB-AB yang level-level bawah hilang. Jadi dia turun jadi AB 3 ya karena temboknya tebel gitu. Gitu ya. Jadi cerita ini, kisah ini ya, kita ambil hikmahnya, membangun Satda dan Rodma itu dalam bisnis itu adalah strategi bertahan. Dari bangun basicnya, memperkuat dengan inovasi-inovasi, mikirin gitu ya, apa cara apa lagi? Ini ada ancaman baru, dipikirin lagi. Ya, itu yang kita ambil hikmahnya, ya. Nah, eh, ya kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, di sini kita akan tahu apa yang dibutuhkan gitu ya oleh oleh kemudian Zulkarnain ini untuk ya, jadi bukan sekedar eh, tembok-tembok dari batu ternyata yang dibangun gitu ya, tapi eh, dari besi. Ya, beri aku potongan-potongan besi sehingga ketika potongan besi itu terpasang sama rata dengan puncak gunung. Bayangin teman-teman. Kemudian tiuplah api itu, jadi besinya meleleh, aku akan tuangkan menjadi tembok sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendakinya dan tidak pula mampu melubanginya. Ya, hikmah bisnisnya. Kalau tadi Ya'juj dan Ma'juj ini kita anggap sebagai disasternya, ya, maka disaster itu tidak mampu menembus tembok yang kita bangun gitu. Ya, anggap misalkan kemarin eh, perubahan ekonomi itu mengganggu gitu ya, maka perubahan ekonomi tidak mampu sampai menembus tembok pertahanan yang kita bangun itu. Nah, jadi istilahnya kalau pernah dengar namanya wow marketing gitu. Orang tuh sampai bilang, "Wow, aku minta kedelai, engkau kasih tempe," gitu. Tadinya aku mau bikin sendiri itu tempe dari kedelai itu, tapi kamu udah kasih tempe yang jadi. Oh, luar biasa gitu kan. Nah, itu wow marketing. Ekspektasinya lebih. Nah, itulah yang harus diberikan pada market ya, pada market. Makanya orang-orang yang unggul, orang-orang yang sukses itu sebenarnya orang yang bisa memberikan more than they expected. Ya, Pak kan keluar biaya gitu. Ya, itu akan kembali dalam bentuk referral nanti dari nasabahnya gitu kan, atau mungkin kemudahan-kemudahan lain gitu. Oke ya. Nah, eh, kita kembali sedikit ke definisi Rothman tadi itu. Rothman itu dalam satu kajian, saya bacakan ya, eh, Ustadz Budi Ashari pernah cerita tentang ini, itu pagar berlapis yang tidak punya celah. Ya, jadi eh, bayangkan kalau kalau cuman eh, pagar biasa punya celah masih bisa masuk gitu. Oke ya. Terakhir ya teman-teman tadi tentang tentang mana? Oh ini tentang bantulah aku dengan kekuatan ini ya. Ini satu keywordnya adalah memberdayakan ya, empowerment. Bagaimana kita secara aktif memberdayakan banyak pihak untuk satu misi besar. Makanya yang perlu teman-teman miliki dan ini yang mungkin tidak dimiliki oleh mitra-mitra bisnis yang biasa adalah ini ketika diajak ini mau mau diajak ke misi besar apa? Misi besar apa? Ya. Eh, ya kami di agensi gitu punya satu dan saya yakin semua agensi punya gitu satu big purpose ya statementnya adalah membangun Indonesia hebat dari pondasi keluarga kuat. Ya, kita ingin membangun Indonesia hebat dari pondasi keluarga kuat. Pondasi keluarga kuatnya apa? Kita definisikan lagi, dia punya proteksi yang cukup agar kalau terjadi
sesuatu yang tidak diinginkan, financial disaster gitu, generasi selanjutnya dia tetap kuat menjalankan impian-impian keluarga tersebut. Dan definisi yang kedua adalah dia punya income yang cukup. Ini konteksnya selling dan rekrut gitu kan. Ya, jadi semua mengarah ke sana. Ya, jadi ketika kita selling, ya ini di belakangnya itu ada satu spanduk gitu ya, membangun Indonesia hebat dari pondasi keluarga kuat. Dalam rangka itulah kita closing. Nah, di ayat 95 ini Zulkarnain berkata pada kaum tersebut, bantu aku dengan kekuatanmu. Ya, kekuatan orang yang kita rekrut adalah apa? Ya networknya dia, networknya dia. Di samping mungkin alasan lain bahwa oh dia jago dalam komunikasi, nanti bisa jadi MC kali pas pas acara M3 gitu ya, pas motivasi. Jadi yuk kita bangun dinding ini sama-sama. Mereka dilibatkan. Kan tadi di ayat 96 ini ada satu kode gitu kan bahwa mereka ini melakukannya bersama-sama. Ya, berilah aku tembaga yang mendidih, akan kutuangkan gitu. Tiuplah api itu. Nah, itu kan perkataan yang di eh, coba ya. Eh, nah, ini kan blow, tiup. Kayak sate itu kan di blow. Ya, jadi em, jembatan misalkan mau dibangun, anggarannya udah ada, eh, semennya udah ada, kerikilnya udah ada, tinggal yang bangun nggak ada. Nah, kayak gitu. Ya, jadi mereka dia dan Zulkarnain dan kaum ini dia memasang potongan-potongan besi ini bareng-bareng. Kemudian dia udah sejajar nutupin gunung. Eh, Wallahu alam kayak apa ya luar biasanya ya. Kita bayangin piramid di eh, Mesir itu aja. Kalau kita baca sejarah pembangunannya kan luar biasa ya. Bagaimana batu-batu itu gedenya kayak 2 kali mobil gitu ya. Zaman itu diangkatnya kayak apa gitu. Jadi eh, mungkin kita nggak buat buat orang sekarang mungkin aneh luar biasa, tapi buat orang dulu ya bisa jadi biasa. Ya, kita juga nggak ada informasi berapa lama sehingga eh, di ayat 98 gitu ya penutup ya Zulkarnain berkata bahwa ini atau tembok ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu benar. Ya, this is a mercy from my Lord. But when the promise of my Lord come to pass, he will level it to the ground, and my Lord promise is ever true. Ya, jadi itu teman-teman ya, itu hikmahnya dari bagian kedua dari kisah Zulkarnain ini. Kalau kita simpulkan, kesimpulannya kira-kira ya teman-teman, em, bahwa tadi di bagian pertama, sebentar saya lupa. Oh, perjalanan yang ketiga ya, perjalanan yang ketiga ketemu dengan kaum yang hampir tidak memahami bahasa, kemudian di ayat berikutnya eh, mereka tiba-tiba berkata, ngelaporin bahwa ada kaum yang korup namanya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi di sini ada satu proses edukasi sedemikian rupa sehingga kaum yang hampir tidak memahami bahasa ini bisa berbicara. Ya apa yang terjadi, walau alam, ini proses training. Ya coba kalau kaum itu ditinggalkan, ya maka nggak ada yang laporan, nggak tahu bahwa ada kaum korup namanya Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian berikutnya tadi tentang hmm, oh em, oh tembok penghalang ya tembok penghalang. Oh yang kedua ini dulu ya bahwa tentang korupsi tadi itu ya sudah dapat imbalan cukup nggak usahlah cari-cari yang lain gitu ya. Apalagi sampai harus menzolimi. Nah, itu korupsi kan namanya. Kemudian yang ketiga tadi ada definisi sad dan sadda gitu ya dan rodma ya sad dan rodem itu tembok eh, kaum ini mintanya dibangunkan tembok biasa. Zulkarnain membangunkan tembok yang luar biasa. Ya, tapi syaratnya apa? Kalau kita membangun yang luar biasa ini, saya butuh bantuan kamu. Ya, tadi hikmahnya apa? Agent jadi AAB itu membangun sad, ya sadda.
ke AB membangun radem, membangun yang lebih kokoh. Ya, dan kita perlu kerjasama. Ya, so message-nya teman-teman, dengan kita memahami bahwa apa yang kita lakukan ini sejalan dengan apa yang ada di Quran, maka diharapkan kita lebih semangat mengerjakannya. Dan in closing, mungkin ini sebuah testimoni ya, bagaimana Quran ini menjadi sebuah mukjizat gitu, bahwa kita ketika membaca Quran itu, kita bisa dekati kisah yang ada di situ, kalau itu kisah ya. Kita bisa hikmahi dengan cara apapun yang kita sedang butuhkan. Ya, tentunya semua yang Allah firmankan dalam Quran itu tidak mungkin disampaikan kecuali ada manfaatnya, kecuali ada hikmahnya. Nggak mungkin satu kalimat itu disampaikan terus sia-sia begitu aja, sebagai cuma dibaca aja gitu. Tapi apa yang kita bisa hikmahi, ya kita bisa hikmahi bahwa untuk membangun kesuksesan tidak bisa sendirian. Kalaupun kita nanti diangkat kedudukannya, maka itu Allah yang izinkan, ya. Dan semoga kita semua tetap diluruskan hati, diluruskan akidah dan tauhidnya, ya, bahwa apapun yang kita dapatkan ini kita menjalani apa yang Allah inginkan di Quran, ya. Oke, kita sudahi. Alhamdulillah. Pekan depan Teh Ocha mau nanya, raise hand. Masih ada 3 menit sih anyway. Kalau kita mau ada yang dibahas, silahkan. Kepencet. Oh, kepencet. Nanya juga nggak apa-apa kok, Teh. Oke ya, teman-teman. One thing, pekan depan insya Allah kita masih ada satu sesi ya. Jadi, wah udah deket Lebaran, tapi kan belum Lebaran. Jadi teman-teman menemani eh, apa namanya, menemani perjalanan mudik ya. Eh, Bu Endah Mutiah pekan depan akan bawain satu topik yang luar biasa. Saya udah di spill kemarin ya. Tunggu, saya buka dulu contekannya. Kemarin kan beliau bawain topik eh, tentang apa? Syarat-syarat kegagalan gitu. Syarat-syarat kegagalan. Ingat ya yang timeline, yang tentang masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tidak bersyukur tentang hari ini. Ingat ya yang di 2 pekan lalu, Bu Endah. Em, Pekan depan itu beliau akan bahas tentang SOP ikhtiar dalam Islam. Wah, Masya Allah, penting banget ya. SOP, Standard Operating Procedure dalam Islam. Ikhtiar. Gimana sih kalau kita mau ikhtiar? Eh, Tata caranya gimana? Syaratnya gimana? Apakah ikhtiar sedang ikhtiar, sekedar ikhtiar? Kita simak di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Saya Enjoy. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusno. Ustaz. Sama. Melanjutkan Kasih. liburnya di pantai. Terima kasih, Barakallah. Wafi kabar Allah.